beribadah, kita memuji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan, kasih karunia-Nya selalu baru bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, dimanapun saat ini jemaat berada, saudara-saudara berada, marilah kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan, marilah kita mau menyembah nama Tuhan. Dimanapun dan lewat apapun kita percaya kuasa Tuhan akan hadir bagi setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami mau beri kemuliaan kami bagi-Mu Tuhan. Karena Kau Allah yang besar Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa. Beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Haleluya, selamanya Engkau besar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Di hari ini kami datang memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena begitu besar luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu berjalan Tuhan kami lalui. Itu semua bukan karena kekuatan kami. Itu semua karena anugerah-Mu dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Itu sebabnya di siang hari ini, di hari ini Tuhan, kami boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang menyembah Tuhan. Karena kami Tuhan tidak tahu Tuhan dengan apa kami bau balas kasih-Mu, kebesaran-Mu. Selain kami datang memberikan hidup kami kepada Tuhan, membawa pujian kami kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan, biarlah kehadiran-Mu nyata Bapa. Terlebih jemaat-Mu yang tidak bersama dengan kami, yang ada hari ini di rumah, Tuhan menyaksikan ibadah kami. Bersama kami boleh memuji Tuhan.
Bahkan mungkin mereka dimanapun hari ini berada Tuhan, biarlah kami berdoa supaya Tuhan memberikan waktu bagi mereka untuk memberikan hatinya kepada Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberikan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan lewat ibadah kami, jemaat-Mu semua diberkati oleh Tuhan, semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami boleh melihat kebesaran Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan. Karena kami Tuhan, boleh kami melihat situasi saat ini. Ada kami dalam kelemahan, ada kami dalam sakit penyakit. Tapi lewat ibadah kami Tuhan hari ini, kami melihat kuasa Tuhan, kami melihat mujizat Tuhan, kami melihat perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat. Itu sebabnya Tuhan pakai setiap kami, hamba-hamba-Mu yang boleh melayani Tuhan, di hari ini boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba-coba mengganggu kami, ibadah kami Tuhan, kami bersama-sama, kami patahkan, hancurkan. Segala kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kuasa. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang kami boleh nikmati. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan di saat kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Lawatlah kami Tuhan setiap jemaat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah ini. Haleluya, haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Semoga kita semua selalu sehat dan diberkati Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Biar semua memuji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya Tuhan. Yes. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, thank you Jesus. Tiba saatnya untuk kita memberikan korban persembahan kita. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau sudah memberkati kami, memberkati hati, jiwa dan pikiran kami. Tuhan, ajar kami memberikan seluruh hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini kami Tuhan akan memberikan korban syukur kami. Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap korban syukur kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati, menguduskan, sehingga Tuhan setiap korban kami yang kami bawa kepada Tuhan, baik persembahan kami pertama, kedua, ketiga, bahkan ucapan syukur dan perpuluhan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya kuduskan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan kembalikan berlipat kali ganda di tengah umat-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab kuasa-Mu sungguh besar bagi kami Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu
memuji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai. Kau menyertai kami di setiap pergumulan hidup. Kau menyertai kami dalam perjalanan apapun yang kami boleh jalani ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Untuk kedua kalinya Engkau Tuhan percayakan anak hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Tuhan, hamba percaya bukan kuat dan gagah perkasa diri, tetapi oleh karena Roh-Mu lah. Urapilah Tuhan Yesus anak hamba-Mu ini. Kuasa Roh-Mu yang kudus turun atasnya. Pakai dia Tuhan lebih dahsyat daripada hari sebelumnya. Kuasa Roh-Mu menyatakan kemuliaan-Mu lewat bibir lidahnya. Terima kasih, kami mau patahkan segala roh yang bukan dari Tuhan, yang mencoba menghambat firman dan kuasanya daripada kami. Kuasa Roh Kudus ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami mau siapkan hati kami terima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Jemaat terkasih, saat ini sedang ada di rumah berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kesempatan ini saya berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan berikan kepada keluarga kami untuk melayani Tuhan. Dan ini dalam kedua kalinya anak saya yang bernama Jeffrey Yosua untuk menyampaikan firman Allah. Dan untuk itu saya mengundang anak saya Yosua untuk maju ke depan untuk menyampaikan firman Allah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Pada kesempatan Minggu Ibadah Raya kali ini, puji Tuhan Bapak Gembala mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kali ini Bapak Gembala memberikan saya tema bertolong-tolongan menanggung beban. Sebelum kita bahas tema kita pada kesempatan kali ini, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Galatia 6 ayat 1-10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dengan perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan ulang bacakan ayatnya yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Dari ayat yang ke-8 ini yang saya bacakan barusan, kita belajar dalam arti kehidupan yang sesungguhnya. Seringkali kita sebagai umat manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita sering salah mengartikan definisi menabur dan menuai. Sebenarnya untuk apa sih kita hidup tolong menolong? Banyak yang salah mengartikan bahwa kita harus saling tolong menolong karena saya akan juga ditolong nanti sama dia. Atau pada suatu saat nanti saya juga akan membutuhkan pertolongan dia. Dalam artian berarti kita mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan. Kita sering salah mengartikan tabur tuai yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kita berbuat baik, kita tolong menolong. Maksudnya adalah Bapak Ibu di ayat yang ke-8 ini jelas dikatakan kita akan menuai hidup yang kekal. Kehidupan kekal lah yang kita cari dalam hal tolong menolong. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus paham mengapa kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Dan itu harus didasari oleh firman Tuhan. Jangan berdasarkan definisi dunia. Saya akan bagikan 4 poin Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang pertama, dengan menolong orang lain, kita sedang menggenapi hukum Kristus. Kita kembali lagi buka Galatia 6. Ayatnya yang ke-2. Saya akan bacakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, poin yang pertama, dengan menolong orang lain kita sedang menggenapi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus Bapak Ibu Saudara? Kita harus memahami hukum Kristus, baru kita bisa mulai menolong orang lain. Kita buka Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ke-39. Apa sih hukum Kristus ini? Kita akan baca sama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas di sini dikatakan hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua, kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Hukum dibuat, peraturan dibuat hanya punya satu ketentuan, yaitu ditaati. Tapi seringkali manusia tidak taat. Kemudian ketika sudah tidak taat, membuat seolah-olah kita ciptaan Tuhan ini adalah ciptaan yang tidak sempurna. Namanya manusia, kita mana ada yang sempurna. Wajarlah kita seperti ini. Wajarlah kita masih ada yang kurang-kurang. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau tekankan. Penciptaan yang paling sempurna, ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar dan menurut rupa Allah kita diciptakan. Kita adalah manusia yang sempurna. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara, saya bukan manusia yang sempurna.
Mana ada manusia yang sempurna? Hati-hati. Kita diciptakan Tuhan sempurna. Lalu apa yang merusak kesempurnaan Tuhan itu? Adam dan Hawa diciptakan pertama kali oleh Tuhan di Taman Eden dengan satu perintah, yaitu jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Awalnya Adam dan Hawa adalah manusia yang sangat sempurna. Kemudian dirusak dengan ketidaktaatan, melanggar perintah Tuhan. Sehingga manusia menjadi tidak sempurna. Demikian kehidupan kita saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau atau tidak menaati hukum Kristus. Posisi kita, kondisi kita saat ini dengan kondisi Adam dan Hawa saat itu sama Bapak Ibu. Kita saat ini adalah manusia yang sempurna. Pilihannya satu. Kita mau rusak kesempurnaan kita dengan tidak mentaati hukum Tuhan, atau kita mau tetap jaga kesempurnaan kita dengan mentaati hukum Tuhan. Jelas dikatakan tadi dalam Matius 22, hukum terutama dan yang pertama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Itu hukum yang pertama. Mau gak kita melakukannya? Hukum ini dikatakan Yesus pada saat dia datang ke dunia ini. Menggenapi setiap hukum yang sudah ada di dalam firman Tuhan. Inilah penggenapannya. Dengan tolong menolong, kita sedang menggenapi hukum Kristus. Amin. Taat atau tidak? Kalau kita mau taat Bapak Ibu, maka kita bisa melakukan tolong menolong. Tapi kalau kita nggak mau taat sama firman Tuhan, maka kebaikan kita, ya, kita menolong orang bukan didasari firman Tuhan, tapi hanya didasarkan definisi-definisi dari dunia. Nanti saya tolong dia, dia juga pasti tolong saya kok. Banyak manusia yang saat keadaannya baik, dia menolong orang susah. Kemudian ketika roda berputar, orang susahnya menjadi sukses. Orang yang tadinya menolong dia menjadi susah, mengharapkan balasan. Bahwa saya kan dulu tolong dia, dia pasti tolong saya kok. Sekarang saya lagi butuh pertolongan dia. Maka ini adalah definisi yang salah. Definisi dunia selalu salah dalam mengartikan tolong menolong. Kita mengharapkan imbalan, mengharapkan kebaikan yang pernah kita lakukan, mereka juga lakukan terhadap kita. Maka dari itu, tolong menolong harus didasari dari hukum Kristus. Poin pertama, dengan menolong orang lain kita sedang mengenapi hukum Kristus. Maka lakukanlah hukum Kristus supaya kita bisa menolong orang lain. Yang kedua, dengan menolong orang lain kita sedang menolong diri sendiri. Kita buka sama-sama Amsal 11 ayat 25. Saya akan bacakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Wow, firman Tuhan iya dan amin. Tapi sering banyak manusia yang salah mengartikan firman Tuhan. Salah menafsirkan firman Tuhan. Apa maksud dari Amsal ini? Apakah kelimpahan itu dengan kita menolong orang lain, dengan kita memberikan berkat untuk orang lain, apakah kelimpahan itu sama dengan definisi dunia?
Enggak Bapak Ibu. Bukan itu yang dimaksud dari pada Amsal 11 ayat 25 ini. Kelimpahan yang dimaksud adalah ketika kita menolong orang lain dengan hukum Kristus, ya, kita menolong orang lain, memberikan berkat, mengasihi sesama kita, maka kita akan diberikan kelimpahan, bukan harta, bukan materi, bukan tahta, bukan tentang uang, tetapi kelimpahan sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu. Ketika engkau memberikan berkat, menolong orang lain, Tuhan berikan sukacita di dalam hatimu. Bahkan Amsal juga mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ketika kita mempunyai sukacita yang daripada Tuhan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita gembira, kita penuh sukacita, maka sakit kita hilang. Saat ini pun virus corona sedang mewabah, himbauan pemerintah pun demikian. Tetap jaga hati yang gembira. Ketika kita mendapatkan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, kita akan mendapatkan mujizat kesembuhan. Kemudian damai sejahtera daripada Tuhan. Damai definisi dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, di dalamnya ada keamanan, ketentraman, dan ketenangan. Ketika kita mendapatkan hati yang damai, apapun masalahmu, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnismu, usahamu, Tuhan pasti akan berikan hati yang damai untuk bisa engkau selesaikan masalah itu. Maka dari itu, dengan tolong menolong, dengan menolong orang lain, kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita buka Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi jangan pernah kita memberi, mengharapkan balasan dari Tuhan saat itu. Karena akan tiba waktunya Bapak Ibu Saudara. Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan kapan akan menyembuhkan engkau. Waktunya Tuhan kapan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalanmu. Jadi tetaplah lakukan kebaikan, berikan berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena kita akan mendapatkan kelimpahan. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan menolong orang lain, kita sedang menciptakan hidup yang seimbang. Kadang manusia ingin diciptakan atau seolah-olah berdoa sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kok Tuhan gak bikin sih saya sama kayak si A, saya sama kayak si B. Kenapa cuma dia yang punya mobil, dia yang punya rumah? Kenapa sih cuma dia yang kerjanya bagus? Kenapa sih cuma dia yang berprestasi di sekolah, di kuliah? Kita berharap semuanya seimbang. Sementara Bapak Ibu, Tuhan sudah menciptakan kita. Tadi di awal saya bilang, Tuhan sudah menciptakan kita dengan sempurna. Maka dengan kesempurnaan itu,
Seharusnya kitalah manusia yang bisa mengelola keseimbangan. Kita buka 2 Korintus 8 ayat ke-13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Wow, garis bawahi. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudara menolong orang karena menganggap, wah bantulah dia, kasihan. No, bukan itu tujuan kita menolong orang. Bukan atas dasar kasihan. Bukan atas dasar, biar kebantu dulu lah dia, ya kita bantulah. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Jadi keseimbangan ada di tangan kita, orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dipercayai Tuhan mendapatkan berkat lebih, yang mendapat kesempatan untuk memberkati orang. Itu bukanlah hak Bapak Ibu Saudara. Harta yang lebih yang kita punya, yang kita miliki, itu adalah milik saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya mereka mendapat keringanan dan terjadi keseimbangan. Jadi jangan pernah berdoa lagi salahkan Tuhan. Kenapa Tuhan gak menciptakan dunia ini dengan seimbang sama rata? Bayangkan Bapak Ibu kalau semua orang kaya raya. Akan apa yang terjadi? Manusia akan hidup egois karena merasa sudah mampu semuanya. Dalam pekerjaan, kalau semua sama rata, semua dijadikan bos, siapa yang akan diperintah? Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan lain yang tidak bisa dikerjakan orang lain? Kalau di sekolah semua sama ranking 1. Lalu untuk apa lagi sekolah kalau semua otaknya sama? Kalau semua orang di dunia ini Tuhan ciptakan sama rata, maka manusia akan menjadi manusia yang sangat-sangat egois. Jadi disinilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan kita kesempatan untuk mendapatkan berkat lebih. Untuk menciptakan keseimbangan. Jangan pernah membantu orang lain karena kasihan, karena ingin balasan, karena ingin dipuji, karena ingin terlihat orang. Bukan itu tujuan definisi menolong orang lain. Poin yang ketiga, dengan menolong orang lain kita sedang menciptakan hidup yang seimbang. Maka jadilah anak-anak Tuhan yang punya hati untuk menolong sesama kita demi terjadinya keseimbangan, untuk mereka mendapatkan keringanan. Terutama dalam kondisi masa-masa saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari lihat sekeliling kita. Berilah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Yang keempat, dengan menolong orang lain kita terhindar dari hidup egois. Tadi juga saya katakan kalau kita hidup dalam kesamarataan, maka manusia tidak akan saling membutuhkan karena mereka semua sama. Mobilnya sama, rumahnya sama, bajunya sama, uangnya sama, kepintarannya sama. Manusia akan hidup dalam keegoisan. Maka dari itu kita harus
melakukan berbagi, tolong menolong supaya kita terhindar dari hidup yang egois. Kita sama-sama buka Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita tahu saat-saat ini saat-saat yang susah Bapak Ibu Saudara. Di tengah krisis wabah penyakit COVID-19, semua serba susah. Bahkan orang kaya pun merasa susah. Tapi Bapak Ibu Saudara, di balik itu semua, di balik kepentingan pribadi kita, di balik setiap kesusahan yang kita alami saat ini, masih banyak kepentingan orang lain yang bisa kita pikirkan. Jangan kita hanya fokus terhadap kepentingan pribadi kita, kesusahan pribadi kita. Tiga poin di atas tadi sudah menjadi acuan untuk kita bisa menolong orang lain supaya kita tidak menjadi egois. Kepentingan pribadi kita seringkali menjebak kita dalam lingkaran keegoisan. Banyak manusia yang serakah ya di saat wabah virus corona. Seharusnya di mana masker yang lebih mudah kita dapatkan tetapi malah dicari keuntungan yang berlebihan oleh para manusia serakah. Kemudian seharusnya baju APD yang digunakan oleh tim medis juga diborong oleh manusia yang tidak memiliki kepentingan sama sekali. Wabah virus COVID-19 saat ini mengajarkan kita untuk kita tidak hidup dalam keegoisan, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita lakukan firman Tuhan pada kesempatan Minggu Ibadah Raya kali ini. 4 poin ini. Dengan menolong orang lain kita sedang menggenapi hukum Kristus. Yang kedua, dengan menolong orang lain kita sedang menolong diri sendiri. Yang ketiga, dengan menolong orang lain kita sedang menciptakan hidup yang seimbang. Keempat, dengan menolong orang lain kita terhindar dari hidup egois. Kalau keempat hal ini Bapak Ibu Saudara lakukan, maka kita dapat bertolong-tolongan menanggung beban. Jadi bukan hanya sekedar bertolong-tolongan merasa kasihan, bertolong-tolongan mengharapkan kembali, bertolong-tolongan hanya didasarkan definisi-definisi dunia, tapi lakukan 4 hal ini. Sehingga apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, perbuatan baik yang Bapak Ibu Saudara lakukan tidak menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan ya dan amin. Jadilah kita manusia yang bertolong-tolongan menanggung beban. Puji nama Tuhan, saya kembali kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya. Luar biasa bahwa firman Tuhan pada kesempatan ini mengajarkan kita untuk hidup bertolong-tolongan. Karena demikianlah hukum Kristus digenapkan pada kita.
Dan dengan kita menolong itu, kita akan tolong diri sendiri. Dan dengan menolong orang lain juga, kita akan menciptakan keseimbangan. Dan dengan menolong orang lain, kita terhindar dari keegoisan. Mari jemaat terkasih, kita adalah menjadi bagian orang-orang yang terpanggil untuk bertolong-tolongan. Karena dengan kita bertolong-tolongan itu adalah merupakan sebuah wujud bahwa kita adalah milik Kristus di tengah dunia yang membutuhkan uluran tangan dari kita sekaliannya. Baik, puji Tuhan, jemaat terkasih, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mohonkan Tuhan untuk Tuhan menjadikan kita alatnya untuk menolong orang lain dengan apa yang ada di tangan kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Karena kami tahu dengan kemurahan itulah yang terus ada dalam diri kami untuk menggerakkan kami untuk hidup bertolong-tolongan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman yang kami dengar. Karena kami menyadari dengan bertolong-tolongan kami akan melakukan hukum Kristus. Dengan bertolong-tolongan kami tolong diri kami sendiri. Dengan bertolong-tolongan kami akan menciptakan hidup keseimbangan. Dengan bertolong-tolongan kami akan terhindar dari keegoisan, ya Tuhan. Tapi kami memiliki kemurahan Allah yang selalu tangan kami terulur bagi setiap orang yang membutuhkannya. Topanglah kami dengan kasih-Mu, dengan anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Genapkan firman-Mu atas kami, urapi kami sekaliannya. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kuasa-Mu turun atasnya, berkati dia dalam pelayanannya dengan Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau.
Biarlah Tuhan Yesus pada kesempatan ini kami semua mengalami keberkatan dari Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib ada atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Adakah jemaat terkasih yang punya masalah, persoalan, pergumulan, beban yang berat dalam keluarga, dalam keuangan, dalam bisnismu? Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan tolong, Dia akan buka jalan, Dia akan berkati kita. Mari jemaat terkasih, angkat dua tanganmu dimanapun kau berdiri. Tuhan akan tolong engkau. Kalau engkau ada berkumpul bersama keluarga, berdiri sambil bergandengan tangan, satukan hati minta kemurahan Tuhan untuk menolong saudara dalam setiap persoalan dan pergumulanmu. Hari ini saya yakin dan percaya ada Tuhan yang menggentarkan, ada Tuhan yang melakukan perkara besar dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat dan yang memohon pertolongan Tuhan, memohon anugerah Tuhan atas setiap masalah, persoalan, pergumulan, beban kehidupan yang mereka sedang alami dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam ekonomi. Tuhan, mereka mengangkat kedua tangan mereka, bahkan mereka sedang bergandengan tangan di rumah bersama dengan keluarga. Mungkin ada di antaranya yang meneteskan air mata karena beratnya pergumulan. Tuhan, Engkau tolong mereka. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu atas mereka. Tuhan, Engkau akan buka jalan atas mereka, sehingga setiap pergumulan mereka teratasi karena kuasa Roh Kudus yang menopang dan menolong mereka. Hamba berdoa setiap kuasa masalah yang pergumulan, persoalan yang saat ini sedang menerpa umat Tuhan, aku patahkan kuasa-Mu, tolak dalam nama Yesus. Biarlah Engkau bebaskan mereka dan lepaskan mereka, diberkati dengan limpahnya oleh karena kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari turunkan tangan Bapak dan Ibu Saudara. Adakah di antara kita yang sakit, lemah, tak berdaya? Angkat tangan kirimu, tinggikan Tuhan, dan letakkan tangan kananmu di atas tubuhmu yang sakit. Jikalau seluruh tubuhmu sakit, taruh kedua tanganmu di atas kepala. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Percaya dengan iman, engkau pasti disembuhkan. Karena ada firman yang berkata, oh haleluya, bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Meletakkan tangan bagi mereka yang sakit, maka mereka sembuh. Mari letakkanlah tanganmu di atas tubuhmu yang sakit. Percaya dengan iman, mujizat, kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa buat umat-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan mereka. Oleh luka bilur-bilur Yesus, segala penyakit dilenyapkan dan sembuh dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima mujizat kesembuhan. Haleluya. Kami berdoa buat Tuhan Yesus, orang-orang yang sedang sakit, menderita COVID-19, ada terbaring di rumah sakit di Wisma Atlet Jakarta. Tuhan, Engkau lawat mereka, sembuhkan mereka. Oleh luka bilur-bilur Yesus sembuh. Kami berdoa tidak akan ada kematian massal ya Tuhan. Yang kami yakini dan kami percayai, yang ada adalah kesembuhan massal, kebangkitan massal di dalam nama Yesus. Kami berdoa setiap rumah sakit yang ada COVID-19, semua tempat-tempat tidur di mana mereka terbaring saat ini, kami berdoa Engkau bangkitkan setiap orang yang terbaring, sembuhkan mereka. Oleh luka bilur-bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kami doakan para dokter Tuhan, tim medis yang bekerja keras dalam Tuhan Yesus menanggulangi COVID-19 ini. Berkatilah para dokter yang ada, jamah mereka sembuh betul-betul Tuhan Yesus. Jamah mereka, nyatakan kuasa-Mu, pakai mereka alat penyembuh Tuhan. Kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus hamba berdoa buat dokter Esther Sinaga ya Tuhan. Tuhan, pakailah dokter Esther Sinaga menjadi alat di tangan Tuhan. Tangannya menjadi tangan mujizat. Ketika dia memegang orang yang sakit itu sembuh oleh luka bilur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan dia, senantiasa sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, presiden, wakil presiden kami, para
Tuhan Yesus. Oh demikian juga Tuhan Yesus para MPR, DPR, Polri dan TNI, Gubernur, Polda. Demikian juga ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT yang ada di seluruh negeri kami Tuhan. Pakai mereka untuk menangani berbagai macam kesusahan bangsa ini. Tuhan topang mereka. Roh Kudus Engkau bekerja bagi mereka ya Tuhan. Masyarakat yang besar di negeri ini, Tuhan Engkau Tuhan jamah mereka, tidak mudah terprovokasi dan tidak akan ada yang memprovokasi orang lain untuk membuat negeri ini kacau, tapi justru semua ada dalam damai sejahtera Allah. Kuasa Allah turun atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat COVID-19, mohon Tuhan uluran tangan-Mu. Tuhan, selesaikanlah COVID ini dari bangsa ini. Kami usir COVID-19 dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasa-Mu, tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami serahkan semua gereja-gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Jadikan gereja-gereja alat di tangan Tuhan. Gereja-gereja saling menguatkan, gereja-gereja saling menopang satu dengan yang lain. Dan gereja-gereja menjadi garam dan terang di dunia ini ya Tuhan. Dalam melakukan Tuhan Yesus, menolong orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati gereja kami, Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron, Harapan Indah, Harapan Elok, dan juga yang ada di Parung Ilai Hambat, demikian juga yang ada di Medan, Pekanbaru, Makassar ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari bayi balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapak, kaum ibu, suami, istri, disertai, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Dr. Yakob Nahwai MA bersama dengan Tante Rina, demikian juga Bapak Pendeta Yohanes Nahwai bersama dengan Ibu Yohanes. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kedua hamba-Mu ini untuk melayani kami Tuhan, umat-umat-Mu dalam Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Saron, dari pusat sampai cabang-cabang bahkan di luar negeri. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah, Allah yang besar, ajaib dan luar biasa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Semua kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan tiba saatnya kita memberikan persembahan, khususnya bagi jemaat yang bisa memberi. Silakanlah memberi supaya kita bisa melihat Tuhan terus memberkati kita, menolong dan menopang kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara. Biar kiranya persembahan Bapak dan Ibu Saudara menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membalaskannya berlipat kali ganda di tengah usaha pekerjaan keluarga Bapak dan Ibu Saudara. Puji Tuhan, sebelum kita pulang, jemaat terkasih, dari hari Kamis kemarin kita sudah adakan doa 10 malam pencurahan. Itu terus akan kita lakukan. Jadi
Nanti setelah ibadah yang ketiga, jam 7 malam tepatnya, kita akan tetap ada doa 10 malam. Kita terus berdoa dari hari Kamis sampai hari Sabtu yang akan datang. Kita berdoa terus, kita mohonkan kuasa Allah terus bergerak dan bekerja untuk berkarya dari dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dari gereja akan siarkan langsung untuk membantu Bapak Ibu Saudara menerima kuasa dari Allah Roh Kudus. Dan sehingga kita sekalian dalam masa virus corona ini, kita nggak bisa berkumpul di gereja. Saya pikir ini merupakan suatu rencana dan Tuhan. Kalau selama ini kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, mungkin yang datang suami istri, atau mungkin cuma suami atau cuma istri, atau cuma beberapa anggota keluarga yang datang. Tetapi dalam virus corona ini memberikan kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga, suami istri, anak-anak, dan semua seisi rumah boleh kumpul di ruang tamu saat kita berdoa, berlutut, bersujud di hadapan Tuhan untuk kita semua mengangkat tangan, mengharapkan tangan Tuhan terulur untuk mencurahkan kuasa rohnya atas kita. Dan itu sebabnya saya himbau semua jemaat Tuhan untuk setia dalam doa 10 malam yang kita lakukan sampai Sabtu yang akan datang. Sampai di minggu yang akan datang kita akan merayakan hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-50. Dan saat itu di umat-umat Tuhan yang luar biasa karena dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dan sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang gampang kecewa, gampang takut, gampang khawatir. Karena ada Roh Kudus yang terus mempengaruhi hidup kita, mendorong kita menjadi manusia ilahi dalam perjalanan hidup dalam dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat terkasih, jaga kesehatan. Jangan sampai kita lalai untuk jaga kesehatan kita. Ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Pakai masker kalau keluar rumah. Jikalau tidak ada terlalu penting keluar rumah, mari tetap di rumah saja, saudara. Tapi kalau keluar rumah pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, saudara, untuk melindungi kita dari segala bahaya dari virus corona. Jaga jarak itu adalah merupakan salah satu cara untuk kita menghindar dari mata rantai penularan. Tapi dengar baik bahwa yang terpenting ada di dalamnya. Kita tetap minta kuasa Allah ada memagari dan melindungi kita. Karena cara-cara yang kita lakukan cara yang tidak sempurna. Cara yang sempurna adalah ketika Allah ada berpihak. Ketika Allah melindungi kita, menjaga kita. Maka itu sebabnya jangan lupa berdoa. Jangan lupa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab. Karena Alkitab adalah kekuatan dalam hidup kita. Untuk menolong kita dalam berbagai macam masalah. Mari Bapak Ibu Saudara, jikalau ada pergumulan persoalan yang ada, hubungi gereja. Kami di gereja adalah menjadi alat Tuhan untuk menolong saudara. Sampai pada ketika tidak ada makan apapun di rumah. Secara khusus jemaat gereja Betel Indonesia, jemaat Mawar Saroh Perindah Harapan Elok. Saya sebagai gembala, saya menjadi terus akan memperhatikan hal-hal yang sedemikian. Bukan berarti saya sudah punya semua, tapi itu adalah merupakan tanggung jawab saya sebagai gembala untuk menggembalakan saudara. Bukan hanya pada waktu sehat saja, bukan hanya pada waktu ada uang Bapak Ibu Saudara, tapi pada waktu krisis sekalipun saya tetap menjadi gembala bagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan tetap untuk memperjuangkan apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong masing-masing kita. Jangan pernah takut, Tuhan ada selalu serta dengan kita. Jemaat terkasih, jikalau kita bisa menjadi alat menolong, mari jadilah jemaat yang menolong teman yang lain, jemaat yang lain, tetangga yang lain, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekaliannya. Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Mari jemaat terkasih, angkat kedua tangan kiranya. Haleluya. Kiranya
lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami berdoa buat formulir-formulir doa yang berisikan beban, masalah, persoalan, pergumulan hidup umat-Mu. Dengan iman mereka menuliskan di atas formulir doa ini. Dengan iman pula kami hamba pangkan tangan di atasnya, mengimani jaminan firman-Mu yang berkata, barang apa yang Kau minta dalam namaku, aku akan memperbuatkannya, supaya nama Bapa dipermuliakan di dalam Anak, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan jalan keluar, kelepasan dan kemenangan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Kami berdoa buat persembahan-persembahan umat-Mu yang di rumah-rumah. Tuhan memberkati, terimalah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Balaskan seturut dengan firman-Mu, bukakan tingkah laku, curahkan berkat berlimpah-limpah, dan biarlah halaukan segala belalang pelahap. Biar jadikan umat menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari angkat dua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.